Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa bumi mengakibatkan banyak bangunan rusak di Gianyar. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus bertambah. Menteri Pariwisata meminta pembangunan villa dan hotel di kawasan Bali Selatan dihentikan untuk sementara waktu. Suasana gempa di puskesmas Belah Batu. Pasien berlari keluar. Gempa berkekuatan magnitudo 4,9 yang mengguncang Kabupaten Gianyar akhir pekan lalu memicu kepanikan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali sementara masih mendata kerusakan akibat gempa ini. Namun beberapa bangunan terlihat mengalami kerusakan seperti bangunan Dinas Pariwisata Gianyar, bangunan Balai Banjar Bukit Sari Sidan, dan sejumlah bangunan sekolah. Seperti yang dialami bangunan Sekolah Dasar Negeri 3 Sidan. Pusat gempa yang diduga terjadi di dekat Banjar Bukit Sari, Desa Sidan, menyebabkan bangunan SD Negeri 3 mengalami kerusakan kecil. Kendati demikian, kegiatan belajar tetap dihentikan sementara karena banyak genting sekolah rusak dan berjatuhan. Tadi getarnya di sini keras ya? Nih, keras. Ada bangunan yang rusak, Bu, di sini? Ada. Tapi nih, Kak. Di sudut gentengnya itu jatuh, sama ada genteng yang bergeser. Sejauh ini belum ada laporan korban yang luka maupun korban yang meninggal dunia di Kabupaten Gianyar. Gempa bumi terjadi di kedalaman 10 km dari permukaan tanah dan guncangan sangat terasa bahkan hingga ke Kabupaten Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus bertambah. Hingga saat ini sudah menyentuh angka 1.700 kasus. Dan dari jumlah tersebut, 49 ekor hewan yang menggigit korban dinyatakan positif rabies. Peningkatan kasus gigitan hewan penular rabies terjadi sejak Januari 2024. Berbagai upaya dilakukan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem untuk mencegah kasus rabies berkembang. Salah satunya dengan menggiatkan vaksinasi rabies di daerah yang masuk zona merah rabies di Karangasem. Selain vaksinasi rabies, Dinas Pertanian bekerjasama dengan Yayasan Seva Buana juga melaksanakan kegiatan depopulasi HPR dengan metode kastrasi. Dari 81.000 ekor populasi anjing di Karangasem, saat ini yang sudah divaksin mencapai 70%. Sudah 70% ya sampai hari ini yang divaksin. Jumlah kasus gigitan 1.700 kasus gigitan. Dari 1.700 kasus gigitan, 49 kasus anjing yang positif rabies. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan vaksinasi ya, setiap hari kita sekitar 300 sampai 500 ekor anjing. Nah, untuk kontrol populasi ya kami dibantu ya dari Yayasan Seva Buana ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 ekor anjing yang Untuk mengantisipasi kenaikan kasus gigitan hewan penular rabies ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem mendorong tim siaga rabies atau TISIRA di masing-masing desa untuk lebih aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat agar memvaksin hewan piaraan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Seputaran jalan protokol di Kabupaten Jemberana, belakangan ini kerap menjadi perbincangan warga karena alat peraga reklame yang dipasang tanpa aturan.
Warga mengeluh karena kawasan ini terkesan kumuh dan kotor. Sebagian baliho sudah kedaluarsa bekas Pilpres dan Pileg Februari lalu. Sebagian lagi alat peraga reklame pilkada serentak. Alat peraga ini dipasang dengan ceroboh karena bukan di lokasi yang ditentukan. Kabid Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana, Iketut Jayawirata meminta anggota menertibkan seluruh alat peraga reklame tersebut karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang kebersihan dan ketertiban umum. Sasaran kami adalah reklame yang tidak berizin dan menyalahi aturan pemasangan. Nah, tujuan kami untuk keindahan kota negara. Sasaran kami seputaran kota negara untuk hari ini. Ini rata-rata dia contoh seperti tadi. Ada penerimaan mahasiswa. Jadi itu mahasiswanya udah berlangsung, tapi balihonya kan masih otomatis sudah kedaluarsa. Dan juga izinnya juga tidak ada karena sifatnya kan sosial ya gitu. Petugas berhasil menurunkan sebanyak 21 alat peraga reklame yang menyalahi aturan Perda dan membawanya ke kantor Satpol PP Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.